pencernaannya. Jadi usus besarnya dia tidak bisa melakukan gerakan peristaltik, sehingga dia mandek atau macet fesesnya itu, nggak bisa keluar. Atau kasus lain misalnya apa? Atresia ani. Jadi kalau misalnya bayi baru lahir dicek tidak ada lubang anus, nah itu juga indikasi dilakukan pemasangan stoma ya. Pemasangan stomanya itu juga macam-macam. Ada yang satu loop seperti ini ya, ini namanya satu loop. Ada yang double loop. Double loop itu jadi apa namanya, atas bawah, jadi ada dua mata. Ini stoma ini kan cuma satu ya, kalau double loop itu ada dua matanya itu. Jadi macam-macam jenisnya stomanya. Indikasinya seperti yang sudah teman-teman diskusikan ya, hisperimesis dan lain sebagainya. Nah sekarang perawatan rutin. Kenapa perawatan rutin ini harus dilakukan? Ya jelas ya, stoma ini adalah sama seperti anus ya. Jadi dia fungsinya adalah membuang kotoran yang hasil sisa pencernaan. Sehingga kalau nggak dibersihkan ya sama aja kayak kalian tapi nggak cebok gitu kan. Jadi memang harus diganti setiap kali kantong stomanya itu penuh. Oke, alat yang kita butuhkan colostomy bag ya. Colostomy bag itu jenisnya macam-macam dan itu juga masuk. Ini juga ada harga ada rupa ya, ada harga ada rupa. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu kemampuannya finansialnya itu bagus ya, biasanya carinya yang bagus gitu ya. Tapi kalau dia menengah ke bawah, kadang pun untuk membeli satu set colostomy bag ini mereka kesulitan gitu ya. Makanya kadang banyak kalau misalnya teman-teman nanti di lapangan ketemu gitu, mereka hanya pakainya plastik kiloan yang itu dibolongin aja gitu, dibolongin kemudian dikasih perekat ya, kasih perekat atas bawahnya seperti itu aja. Jadi ya memang itu tadi ada harga ada rupa, dan ini nggak murah kalau untuk yang bagus seperti ini ya. Dan ini kan bukan yang dipakai rutin ya, ini disposable. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, kalau sudah beraknya banyak di sini ya sudah dibuang gitu, nggak mungkin kita pakai lagi ya kan. Nah seperti itu. Untuk kantong stomanya macam-macam jenisnya ya. Kemudian jangan lupa biasanya kita pakainya itu untuk kulit sekitarnya, kita pakainya zinc ya, salep zinc mereknya juga macam-macam. Kita pakainya biasanya di sini Metcovacin ya, salep zincnya. Ada yang dia bentukannya bubuk atau serbuk gitu ya. Nah itu juga bisa ya. Nanti saya coba jelaskan apa yang harus diperhatikan atau langkah-langkahnya. Udah, setelah itu mungkin pinset ya. Pinset kalau memang kesulitan pakai pinset nggak masalah sebenarnya, langsung pakai tangan ya, pakai tangan aja nggak apa-apa. Kemudian bengkok NaCl untuk membersihkan kapas cebok. Ada lidi ya, kapas lidi sebenarnya ya. Ada ya kapas lidinya. Satu lagi kita pakai kapas lidi. Jadi itu untuk alat-alatnya. Yang pertama, ini kan pasti nggak mungkin kebuka gini ya. Dia pasti sudah terpasang stoma, sudah terpasang bag gini, dan ini di sini banyak BAB-nya ya. Nggak mungkin dia kebuka gini aja. Jadi kalau kita rawat luka, dia pasti masih kepasang seperti ini, dan di sini kondisinya banyak BAB-nya atau banyak pupnya lah ya. Nah, yang pertama tadi kita harus buka dulu ya, kita harus buka dulu ini. Biasanya ini nempel, dan kulit sekitar stoma itu apalagi pada bayi baru lahir, dia sangat sensitif sekali ya. Jadi membukanya kalau misalnya nggak ada kapas alkohol, kita pakainya kapas dengan air hangat. Jadi kapas cebok ini kita basahin dengan air hangat ya. Jadi kalau pakai alkohol biasanya ya itu ya, kulit bayi itu sensitif sekali. Ada yang dia memang bisa pakai alkohol, tapi banyak juga yang nggak bisa. Jadi
untuk membuka perekatnya ini kita basahi kapas cebok itu dengan air hangat ya, dibasahi dulu, kemudian dibuka rekatannya pelan-pelan ya, pelan-pelan banget, karena kalau dia masih merekat banget gitu ya, itu bisa jadi lecet, luka. Sama kayak misalnya kalian pakai plester terus menerus dalam jangka waktu yang lama, maka kulit kalian itu akan lebih sensitif ya. Itu jadi membukanya itu harus benar-benar hati-hati. Kalau kalian lihat di video itu malah pada pasien asli, jadi benar-benar yang dia nggak, kondisinya nggak diem kayak gini ya, dia nangis dan banyak gerakan yang tidak disadari. Jadi itu benar-benar harus ekstra sabar untuk membukanya pelan-pelan. Setelah dibuka, usahakan ini jangan dibolak-balik ya, karena ini isinya akan kejeceran ya. Jadi bukanya itu dari atas, kemudian hati-hati yang di bawah itu jangan sampai ini ketuang gitu ya, sisa fesesnya itu jangan sampai ketuang ke atas. Jadi memang harus dari atas. Sudah, kalau sudah dilipat, buang ke kantong plastik yang isinya untuk sampah ya, dan buang. Nah, setelah itu kita cuci tangan, kalau bisa ganti handscoon ya, ganti handscoon yang lebih bersih. Terus baru kita bersihkan area sekitar kulit, area sekitarnya. Nah, ini biasanya pakai NaCl, karena mau nggak mau ini adalah sebenarnya organ dalam, yaitu kan ini kan usus ya, organ dalam, bukan seperti anus ya, bukan seperti anus, tapi ini organ dalam yang dia dikeluarkan ya, terus dijahit sedemikian rupa sehingga dia menyerupai anus. Nah, ini membersihkannya biasanya kita pakai NaCl ya, dibersihkannya mulai dari luar ke arah dalam ya, dibersihkan sampai benar-benar bersih. Nah, bagian stomanya ini jangan digesek. Kalau membersihkan jangan digesek, nggak boleh itu kita gini-gini, nggak boleh. Jadi ditotol-totol ya, ditotol-totol, ini ditotol-totol, dan harus benar-benar bersih ya. Stoma itu ya hampir sekerutannya itu hampir sama seperti anus, jadi dia berkerut-kerut seperti itu. Kalau kadang kalau kesusahan ditotol-totol, dituang aja, disemprot ya, disemprot. Kalau misalnya punya spuit ya, ambil ini, dituang dulu ke ini, kemudian ambil spuit, kemudian disemprot di bagian yang stomanya ya, bagian stomanya. Jangan lupa kasih perlak ya, dan bengkok di sisi luarnya sehingga dia nggak berceceran. Stoma itu biasanya letaknya ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau yang tinggi itu yang agak susah, biasanya sih rendah ya, letak rendah, tergantung bagian usus mana dia yang tidak berfungsi, yang harus dibuang. Udah bersih semuanya, kemudian jangan lupa dilap kering sampai kering, jangan dalam kondisi yang masih basah ya, kemudian langsung kita kasih bag ya. Ini kondisinya kering dulu ya, kondisinya keringkan dulu ya. Kalau udah kering, kemudian kita ukur lubang stomanya. Kalau nggak bisa pakai langsung itu kan, kalau misalnya baru gitu ya, nggak tahu ukurannya berapa, jadi kita pakai alat ukur ya. Ini tipis banget, kayaknya punya deh yang lebih tebal, tipis banget ya. Ada yang lebih tebal teman-teman, ini ya alat ukurnya. Nah, jadi diukur dulu, misalnya dari yang terkecil. Nah, ini aja udah muat ya, ini ya 30 mili. Nah, kalau sudah ketemu ukurannya, kita gunting stoma bagnya sesuai dengan ukurannya ini ya. Cara guntingnya teman-teman, hati-hati cara guntingnya, jangan terus dilipat seperti ini kemudian digunting, nggak bisa ya. Jadi ini hati-hati, diambil dulu yang bagian ininya ya, baru dia dilipat, baru dia dilipat jadi dua ke sini ya. Hati-hati ke gunting, soalnya nanti kalau ke gunting bolong semua, dia nggak nampung dong.
harus rapih ya teman-teman, karena ini nanti yang akan nempel ke stoma, ke kulit. Kalau misalnya guntingannya dia nggak rapi, bekas guntingannya itu bisa melukai stomanya. Stoma itu benar-benar sensitif kayak kulit organ dalam. Ya. Oke. Jadi belakangnya jangan sampai kegunting. Yang kegunting bagian depannya aja. Ini boleh dirapihkan lagi. Kalau pakai itu nggak bisa belepotan. Ya, kalau sudah ini ya, habis diukur tadi ya, ini tuh dia kadang kan dia nggak tahu ya kapan dia BAB. Jadi biar nggak dia nyepret yang area yang sudah dibersihkan, tutup aja pakai asa seperti ini selagi kita menggunting ya. Udah gunting ini benar dirapikan. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman, rapikan lagi ya. Nah merekatkannya itu kita bagi dua seperti ini. Kemudian sebelum kita rekatkan, ini sudah dibersihkan, kemudian kita oleskan pakai zinc sulfat. Harusnya ada kapas lidi ya. Kalau nggak ada kapas lidi ya sudah ini ya. Jadi area kulit pinggir stomanya ini diolesin pakai salep zinc. Jangan tebal-tebal, tipis-tipis aja. Kalau tebal-tebal sekali lagi dia nggak akan bisa nempel nanti ke sini ya. Jadi tipis-tipis aja. Kemudian tunggu kering ya, tunggu kering. Nah setelah itu kita pasangkan stoma bagnya. Nah untuk memasangkan stoma bagnya itu biasanya saya bagi dua ya. Kemudian yang bagian bawah dulu ini saya buka. Seperti ini. Kemudian posisinya usahakan jangan gini banget, jangan ke bawah banget gitu ya, tapi menyerong. Kalau ke bawah banget dia ketendang-tendang nya bisa jadi nanti bocor bawahnya. Jadi bagi di samping aja ya. Nah ini kita ukur ya, kita paskan ke stomanya seperti ini. Baru kemudian kita angkat pelan-pelan yang bagian atasnya diangkat. Nah ya. Jadi ini udah benar-benar dipastikan semuanya benar-benar nempel. Semuanya nempel. Seperti ini teman-teman. Kemudian bawahnya nggak boleh kita biarin kayak gini. Ini kan nanti dia cecer kemana-mana ya. Jadi ini kalau misalnya ini kita pakaikan karet. Kalau misalnya ada plester, pakai plester. Ini kan ada plester ya, pakai plester. Ini seninya perawat di sini. Jadi kita itu memastikan bahwa dia nggak bocor aja gitu. Kalau yang ini kan enak ya, sudah ada perekatnya ya. Ini sudah ada perekatnya tuh.
perlu pakai plastik kiloan, jadi kita harus kreatif.